Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baiknya sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sedikit pun. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya kakak ingin menyampaikan alasan kakak mengumpulkan kalian di ruangan ini karena kita nanti akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Kakak mau tanya, ada yang tahu kalau konseling kelompok itu apa? Iya boleh. Kalau konseling kelompok tuh mungkin lebih ke berbagi tapi secara bareng-bareng gitu, nggak cuma satu orang yang bisa, yang lain bisa ngasih pendapat ke yang satu dan seterusnya. Sebelumnya terima kasih ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin nggak ada. Oke, sebelumnya terima kasih telah menyampaikan pendapatnya. Kakak lengkapkan ya. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dimana di dalamnya itu melaksanakan kegiatan konseling. Konselingnya itu memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuannya ini adalah yang pertama untuk mengentaskan permasalahan yang dialami anggota kelompoknya. Kedua, tujuannya adalah untuk melatih kalian untuk berani mengungkapkan pendapat, memberikan saran, kritik atau ide, dan berbagi pengalaman. Kemudian di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan yang berarti bahwa kalian di sini akan berharap dapat menjaga dengan baik segala apapun yang kalian terima, baik yang dari kalian ucapkan ataupun kalian terima. Kemudian kalian bisa berbicara dengan terbuka dan jujur tanpa ada rasa paksaan. Kemudian kalian juga jika ingin memberikan saran ataupun berbagi pengalaman bisa dengan memulai untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Dilanjutkan untuk menguatkan asas tadi ada baiknya kita janji dulu ya, janji konselor. Jadi nanti ketika kakak mengucapkan saya Alivia sebagai PK, oh iya kita belum kenalan ya? Iya. Maaf ya, kita kenalan dulu, disebutkan nama, terus warna kesukaan ya. Siapa yang mau mulai? Atau dari kakak? Dari kakak. Dari kakak. Iya oke. Nama kakak Alivia Farina Safira, warna kesukaannya adalah warna pink. Siapa lagi yang mau melanjutkan? Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Solusna Cantika Berwita, warna kesukaan biru dompet. Hai Cantika. Hai. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Rita Makfiro, warna kesukaan hijau. Hai Alivia. Siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Nova Nisa, warna kesukaan ungu. Hai juga. Silakan yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila, warna kesukaan coklat. Hai Aisyah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syahira, warna kesukaan biru. Hai Aisyah. Hai Syahira. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kabalala dari warna kesukaan biru. Hai Aisyah. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alvira Pranadiza, warna kesukaan warna hitam. Hai Alvira. Akhirnya, nama saya Opi Gustiani, warna kesukaannya warna pink. Hai Opi. Oke, karena udah kita saling kenal, jadi kita mengucapkan janji konseling kelompok. Jadi nanti ketika saya mengucapkan nama saya sebagai PK, kalian kan sebagai anggota kelompok. Jadi kalian mengucapkan saya sebagai AK, seperti itu ya. Terus nanti saya kan mengucapkan saya sebagai PK bernama Alivia. Berarti kalian mengucapkan nama masing-masing. Misalnya saya
sebagai AK bernama Opi, kayak gitu. Saya ikutin pelan-pelan ya. Oke, saya sebagai PK Alivia. Saya sebagai AK Alivia menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan menjaga serta merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari konseli ataupun yang lain. Data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengucapkan janji tersebut. Selanjutnya tadi kan kakak bilang kalau misalnya di sini kita mau mengadakan kegiatan konseling kelompok, di mana salah satunya yaitu untuk mengentaskan masalah dari anggota kelompok. Nah, sebenarnya kalau mau tanya, menurut kalian masalah itu apa? Ada yang tahu? Mungkin masalah itu lebih kayak sesuatu yang berkembang. Jadi kayak dampaknya tuh lebih ke yang buruk. Oke, jadi menurut Opi, masalah itu adalah sesuatu yang bertentangan dan memberikan dampak yang buruk. Ada lagi yang lain? Boleh? Masalah itu kayak suatu kendala yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Oke, berarti kalau dari Cantika, menurutnya adalah masalah itu sebagai suatu kendala gitu. Ada lagi? Atau cukup? Berarti sebenarnya terima kasih pada Opi dan Cantika. Kalau kakak sebutin, menurut kalian adalah masalah itu sebenarnya yang mengganggu gitu ya. Nah, kakak sempurnakan ya. Jadi masalah itu adalah segala sesuatu yang terjadi dan mengakibatkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya ada yang ngekos, kamu ngekos nggak? Misalnya ngekos. Nah, kamu berharap kalau misalkan pagi-pagi air kosan tuh nyala, tapi kenyataannya nggak nyala, akhirnya kuliahnya telat. Nah, itu sebagai masalah bukan? Sebagai masalah kan, seperti itu contohnya. Terus masalah itu kan ada yang kita ketahui ya, masalah itu ada masalah belajar, masalah karir, masalah sosial, dan masalah pribadi. Terus kakak mau memberikan contoh, salah satu contoh itu masalah pribadi. Misalnya kayak hari ini kakak ada kegiatan. Nah, kakak tuh berharap kalau kakak nggak telat, tapi ternyata ada kendala macet, jadi kakak harus telat. Nah, itu termasuk masalah pribadi kakak di hari ini. Nah, kalau dari teman-teman, tolong berikan contoh masalah pribadi, bisa masalah pribadi, bisa masalah belajar, masalah karir, atau masalah sosial. Dimulai dari siapa? Iya, silakan. Tapi masalah pribadi mungkin kalau menurut saya sendiri masalah pribadi saya orangnya terlalu perfeksionis. Jadi kalau misalnya apapun misalnya tugas nggak rapi ini gitu, itu saya nggak bisa asal marah gitu. Jadi saya harus rapiin lagi, kerjaan lagi, jadi beban juga buat saya, tapi saya nggak bisa ngeliat itu nggak perfect. Oke, selanjutnya, sebelumnya makasih ya. Kalau saya lebih ke masalah sosial sih, kayak kalau ngerjain tugas kelompok, terus kelompoknya tuh nggak ikut kerjain tuh kayak bikin kesel, terus jadinya kan ngerapihin tugasnya lagi sampai malam gitu sih. Masih Syahira. Selanjutnya, Kalau saya lebih ke masalah pribadi, karena misalnya ada tugas di internal yang lebih ke terlalu fokus main HP. oh, makasih Aisyah. Selanjutnya ada lagi yang mau memberikan contoh? Kalau saya juga lebih ke masalah pribadi, jadi saya itu terlalu pemikir, kayak hal kecil pun terkadang di pikirannya itu terlalu jadi berat nantinya gitu. Selanjutnya, silakan. Kalau masalah saya, masalah pribadi ya, kalau kayak di saat mau kerjain tugas tuh kayak bentar-bentaran gitu, kurang lebih kayak seperti yang lain. Oke, makasih Alia. Kalau masalah saya itu masalah pribadi, banyak masalah tapi dipendam dulu, jadi kayak diselesain baru bisa diceritain ke orang lain. Paham. Makasih Nuke. Siapa lagi mau berikan contoh? Kalau saya tuh masalah sosial, jadi kayak
susah buat bersosialisasi sama orang baru gitu. Oh iya, ngerti gitu. Makasih ya. Ada lagi mau memberikan contoh? Silakan. Kalau kurang lebihnya sama kayak tadi Cantika, sebenarnya masalahnya sepele tapi suka dipikir terlalu banyak. Terima kasih Aca udah memberikan contoh. Nah, tadi kan udah kalian sebutkan tuh contoh-contoh masalah pribadi, ada masalah sosial juga kan tadi. Sekarang yang kakak mau tanya itu apakah kalian sedang merasakan ada masalah di dalam diri kalian yang sampai mengganggu kegiatan efektivitas sehari-hari? Mulai dari bisa. Kalau saya yang tadi saya bilang itu terlalu perfeksionis itu jadi bikin beban buat diri sendiri gitu. Itu kan berdampak buat saya sendiri ya, kayak terlalu capek gitu. Padahal menurut orang tuh ini udah rapi, tapi menurut saya ini nggak bisa kayak gini. PR lagi buat saya gitu sih. Selanjutnya mungkin berurutan aja dari Cantika. Kalau saya hampir sama kayak tadi, jadi mas terlalu mikir itu kan walaupun hal kecil jadi berat ya otaknya, jadi otaknya kayak kerja terus nggak ada hentinya gitu. Selanjutnya Aisyah, masalah yang lagi sedang dialami. Kalau saya juga sama masalahnya yang tadi. Jadi karena terlalu sering main HP, jadi banyak yang seharusnya bisa dikerjain jadi main HP, jadi ketunda-tunda juga. Oke. Selanjutnya Alfira. Kalau saya masalahnya tuh suka nunda tugas, jadi mau ngerjain tapi malah nggak jadi gitu karena main HP, terus akhirnya ketunda malah nunggu tugasnya sama Selanjutnya Alia. Masalahnya nyambung sama yang tadi, yang karena mageran terus juga suka apa ya, terlalu santai gitu kalau ngerjain sesuatu kayak nanti-nanti. Apa namanya? Saya kira permasalahannya. Kalau saya karena di rumah sendiri terus mama papa kerja, jadi kayak merasa sendirian aja gitu, nggak ada temen buat ngobrol atau main. Kesepian. Oke, selanjutnya Aca. Kalau saya masalahnya sebenarnya kayak tadi, tapi alhamdulillah sejauh ini masih nggak sampai mengganggu ke sehari-hari. Ya. Oke. Selanjutnya Nuka. Terlalu banyak masalah yang dipikirkan tapi nggak susah berbagi cerita, jadi kayak harus diselesaikan dulu baru bisa cerita ke orang lain. Oke. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengutarakan apa yang sedang kalian alami di akhir-akhir ini ya. Nah, menurut kalian kan tadi udah diungkapin tuh sama teman-temannya permasalahan yang lagi dialami. Menurut kalian permasalahan siapa yang perlu dibahas di hari ini? mungkin karena kita rata-rata banyak perkara tugas, mungkin bisa difokusin ke situ. Kayak perkara malas, tugas itu kan kayak satu kesatuan yang intinya itu gitu, kita malas. Oke. Berarti tadi yang bilang punya masalah karena ada akibatnya dari tugas itu, yang berhubungan dengan tugas itu mungkin dari Opi, dari Cantika, Aisyah, sampai ke Ariatul ya. Sebelumnya kamu mau tanya skala perasaan yang kalian berlima alami. Sebelumnya ini dulu, minta persetujuan dulu. Setuju nggak kalau misalkan permasalahan ini aja, tentang ini aja yang dibahas dari kalian? Udah setuju? Oke, yaudah kakak mau lanjut tanya skala perasaan yang sedang menurut kalian tuh permasalahannya skalanya dari 1 atau 10. 1 itu permasalahan yang nggak terlalu berat, tapi kalau misalnya 10 itu udah lumayan berat, butuh banget nih kak ditolong gitu. Dari 1 sampai 10 mulai dari Kopi, ada di skala berapa? 8 sih. 8 cukup berat ya. Kemudian 7 kak. 7. Cantik. Aisyah 7. Alfira 5. Berarti dapat dilihat kalau misalkan permasalahan yang paling berat itu permasalahan dari Kopi ya. Gimana, setuju dibahas? Setuju. Untuk Kopi berarti mau untuk bercerita Tentang masalah yang tadi. Yaudah, silakan ceritakan lebih lanjut permasalahan yang sedang dialami. Ya, jadi pertama kan yang saya bilang itu perkara perfeksionis itu. Terus masalah kedua juga sama kayak yang lain. Saya males, nunda tugas. Padahal saya udah niat nih, ini mau ngerjain tugas ini nanti sore. Tapi ternyata
jadi lagi, padahal deadline-nya udah mepet banget kan. Karena saya itu ngerjain tugas harus pakai mood dulu, mood swing banget orangnya, nggak bisa kalau ngerjain tugas tuh nggak mood tuh nggak akan jalan gitu. Tapi masalahnya kan kalau mood terus ya kapan datangnya gitu kan, kalau nggak dipaksa. Nah itu apa ya, termasuk yang sangat mengganggu karena mungkin kalau dari saya sendiri kenapa saya kayak gitu, karena saya tuh di bulan-bulan sebelumnya kayak banyak kegiatan, terus jarang istirahat gitu, jadi udah capek nih. Nah makanya di akhir-akhir tahun ini malah rasanya kayak udahlah malas-malasan dulu, ntar dulu deh, gue udah capek, kemarin udah hektik banget, gue pengennya istirahat dulu, ngerjain tugasnya nanti kalau udah happy. Jadi kayak harus happy dulu, gue ngerjain itu sih. Ini kan kalau misalnya dilihat-lihat karena memang di bulan ini lagi banyak tugas. Nah, yang mau ditanya tuh sejak kapan atau memang pada saat mepet-mepet tugas aja perasaan yang kayak gini? Udah dari bulan Oktober sih. Oktober tahun ini. Iya, tahun ini. Yang bikin waktu itu di bulan Oktober nyebabin Opi punya perasaan kayak gitu atau punya pemikiran kayak gitu tuh apa awal mulanya? Awal mulanya tuh kan sebelum bulan Oktober itu kan hektik banget gitu. Terus sempat ada masalah di organisasi lain, nggak enak sama organisasi yang ini, jadinya ke bawah tuh sama kesehariannya, bikin kayak gue udah capek, gue pengen cari hiburan aja dulu yang lama baru nanti ngerjain tugas. Akhirnya intensitas ngerjain tugas itu lebih sedikit dibanding main HP-nya gitu. Jadinya kayak gitu sih. Jadi masalah yang organisasi itu nyambung juga sebenarnya. Oh berarti dari awal mulanya itu karena sebenarnya kesenggol ditambah dengan permasalahan dari eksternalnya ya, dari organisasi. Jadinya dari permasalahan itu yang belum selesai akhirnya dia dampaknya sampai ke habit di saat ini juga kan, sampai ke saat ini. Nah pada saat itu dampak dari habit Opi yang baru mulai itu apa dampak di bulan Oktober itu? Di bulan Oktober itu ini ya lebih ke sikapnya bagaimana? Ya dampak buruk yang Opi rasain aja karena setelah Opi ngalamin yang namanya tuh kayak nunda-nunda tugas terus ketambah sama masalah dari eksternal. Mungkin kayak yang seharusnya ke kuliah juga sih jadinya dampaknya. Jadi kuliah ini makin gak dengerin, apalagi sekarang Zoom-nya tetap sering Zoom kan, meskipun offline kadang dosennya minta online. Nah itu makin kayak bodo amatan orang dosen ngomong di Zoom, kayak udahlah gue pengen cari hiburan dulu. Jadi gitu kayak makin bodo amat gitu, karena capek, badannya capek, hatinya capek. Itu sih. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya atau masih saran? Silakan. Belum ada. Oke, jadi saya lanjutin. Kan tadi Opi bilang dampaknya ya sebenarnya dari Opinya udah ngerasa sadar nggak gue harus berubah. Ada, cuman itu kayak cuma sebatas rencana, nggak pernah yang namanya direalisasiin. Kenapa sampai saat ini cuma sebatas rencana gitu? Padahal mungkin Opi merasa nggak semakin bertambah bulan pasti semakin banyak dihantam tugas kan? Kenapa dari Opinya bukan kenapa? Apa alasan Opi sampai saat ini belum merealisasikan rencana itu? Karena pertama yang namanya HP itu udah baik, jadi kayak susah banget ditinggalin doang, atau gimana caranya biar HP ini nggak ada gitu di saat lagi ngerjain tugas. Itu sih belum bisa ngendaliin diri sama HP, itu masalahnya. Berarti tambah lagi kan sama yang tadi yang pertama dari faktor eksternal organisasi, terus juga badan capek, terus sekarang ditambah karena fokus HP gitu. Sekarang kan itu udah berjalan lama ya, dari Oktober, November, Desember, udah hampir 3 bulan. Opi ada dampak yang benar-benar nyata nggak, misalnya dari nilai?
Kalau nilai sih nggak yang parah-parah banget sih, masih aman karena kan belum nilai belum semua keluar ya, jadi nggak bisa lihat juga. Mungkin kayak lebih ke keaktifan, kayak yang dulu tuh sering nanya gitu kan kalau dosen lagi mata kuliah gitu. Pas sekarang tuh ya udah dengerin, malah kadang nggak dengerin gitu, jadi keaktifannya kurang kalau di kuliah. Ada yang mau bertanya? Atau memberikan saran gimana caranya agar kalau lagi belajar tuh bisa fokus aja, nggak pindah ke HP fokusnya? Ada yang mau ngasih saran? Kalau misalkan lagi kuliah nggak fokus terus kayak males gitu kan ya, kalau menurut saya lebih kayak mentingin nilai loh. Kalau kita fokus kan pasti nilai kita jadi meningkat, jadi punya apa ya, kebanggaan sendiri gitu, punya kebanggaan sendiri, nilainya meningkat gara-gara merhatiin gitu sih. Ya, jadi menurut Syahira lebih memanfaatkan waktu juga gitu ya, dengan kayak ini kan pertemuannya makin lama makin habis, jadi mendingan dimanfaatin aja dengan kembali produktif gitu kalau lagi kelas. Terus dari yang lain ada? Silakan. Gantian. Izin ngasih saran, kalau menurut saya sih lebih ada sedikit kemauan untuk berubah. Yang tadinya biasanya suka main HP, sekarang kayak sedikit-sedikit untuk HP-nya untuk dihindarin dulu, fokus dulu belajarnya, biar yang tadinya aktif bisa yang tadinya kan tadi aktif terus nggak aktif, nah jadi aktif lagi, biar nilainya juga nggak turun-turun gitu. Oke. Selanjutnya. Kalau menurut saya kan tadi kalau misalnya belajar tuh suka ke distract ya sama HP, itu balik memperkuat lagi prinsipnya buat berubah, dipaksa gitu biar bisa fokus. Terus kalau saya pribadi kan sekarang banyak tuh ya kayak kalau YouTube tuh kayak Study With Me atau Day in My Life dan lain sebagainya tuh kadang tuh suka bikin bangkitin jadi pengen belajar kayak gitu. Mungkin bisa nonton itu gitu, jadinya ke bawah gitu rasanya, pengen belajar juga, pengen aktif juga gitu. Oke. Makasih sarannya dari Aisyah, dari Aca, sama dari Syahira. Dari Opi ada mau juga bicara nggak dari saran-saran tersebut? Kayak makasih sebelumnya udah ngasih saran banyak banget. Ya mungkin nanti aku mulai dari ini ya, jauhin HP ketika lagi kuliah, nggak lagi fokus ke HP lagi. Terus juga mungkin saran yang aktif, yang ingin aktifan lagi itu mungkin oke masih bisa buat lakuin. Terus yang nonton konten yang memotivasi ya, ya mungkin itu yang agak susah sih kayaknya, karena kayak gitu tuh ya tau lah tontonan banyak banget kan, jadi yang lebih seru gitu cara aku nyarinya yang lebih seru. Yang konten-konten yang gitu kadang suka nggak lewat juga, jadinya nggak tertarik untuk nonton itu gitu sih. Iya. Dari aku mau tanya, apakah permasalahan yang eksternal itu sama organisasi sampai saat ini masih berdampak nggak? Sebenarnya kalau ini salah saya juga, karena saya yang menghindar dari organisasi itu kan. Berdampak sih enggak, berdampaknya ini sih lebih ke misalnya saya kampus takut banget ketemu sama orang dari organisasi itu, jadi kayak buronan gitu, ngerasa di kampus kayak hati-hati banget nih, ada dia nggak nih, gue takut dilihat gitu. Itu sih jadi takut, was-was kalau ke kampus tuh. Gitu sih. Ada nggak Opi merasa enggak ini dulu, teman organisasi Opi itu ada yang sekelas sama Opi atau enggak? Seprodi. Oh, seprodi. Dua deh. Berarti memang kemungkinan ketemunya besar gitu kan, karena satu prodi. Terus dari Opi ada rasa pengen selesain permasalahan itu sama teman Opi itu atau organisasi itu, karena kan kalau tadi dibilang Opi juga ada dampaknya kan, jadi kalau ke kampus tuh was-was gitu kan, jadi secara nggak langsung bikin keberadaan Opi di kampus tuh nggak nyaman gitu kan. Ada nggak upaya kayak atau enggak inisiatif
ya udahlah baikan aja lah. Sebenarnya kalau untuk upaya ngajak ngomong untuk kebaikan ini belum ada sih, karena dari saya sendiri takut kalau misalnya ketemu sama dia terus ngomong ditanya-tanya panjang yang akhirnya saya nggak tahu harus jawab apa gitu, karena udah saya pengennya ini organisasi udah selesai, ya udah saya pergi gitu, nggak mau ikut campur lagi gitu. Padahal sebenarnya harusnya peran saya masih dibutuhin sebagai demisioner organisasi itu kan gitu. Tapi saya sendiri saya udah nggak betah, udah nggak nyaman di situ. Ya udah pengennya selesai aja karena kepengurusan udah selesai juga, tanggung jawab saya udah selesai, cuma saya nggak ngejalanin tanggung jawab sebagai demisioner itu gitu. Jadi untuk niatan baikan itu belum ada sih, karena ya udah saya takut kalau ketemu mereka. Oke. Kan di sini berarti yang saya takut jawabannya mungkin teman-teman juga dengerin kan, nggak mau memperbaiki hubungannya karena pertama takut. Nah yang mau saya tanya, Opi ada kepikiran nggak dampak apa yang bakal terus Opi rasain dan dampak apa yang bakal terjadi di apa ya, kayak ya kuliahnya Opi di kampus gitu kalau Opi nggak menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik. Kayaknya kalau dampak yang serius banget enggak gitu, paling untuk kayak ya udah mereka mikirnya karena saya udah menghilang gitu aja tanpa kabar, jadi mereka mungkin ngomongin di belakang atau musuhin saya, jadi kayak berpikirannya jelek-jelek gitu tentang saya. Tapi kalau buat diri saya sendiri enggak yang terlalu berdampak ke kuliahnya sih, karena ya udah itu UKM, jadi jalannya beda gitu ke mata kuliah gitu. Jadi kalau misalkan permasalahan mungkin lebih ke sosialnya aja ya pengaruhnya. Kalau misalnya untuk yang belajarnya tetap fokus, tetap bisa sebenarnya. berarti yang ditangkap permasalahan yang dialami itu sebenarnya ada masalah belajar, masalah sosialnya juga di dalam satu lingkup UHAMK, ya kan? Dari teman-teman ada yang mau ngasih pendapat lagi? Atau ada yang mau ditanyain lagi sama Opi? Enggak, cukup. Oke. Kapan keinginan apa ya? Setelah Opi dengerin saran dari teman-teman, kapan Opi ada di dalam hati itu kayak niat, oh nanti dia langsung dilaksanain sarannya, atau nanti aja deh kalau misalkan udah ini semester 5 udah mau habis, nanti aja semester 6. Karena kayaknya Riri juga punya niatan buat nuntasin tugas sih, kayak soalnya deadline-nya emang besok semua rata-rata kan, jadi harus maksain diri, harus bisa maksain diri buat kelarin semuanya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya skala perasaan Opi setelah mengutarakan permasalahannya, tadi kan di awal 8. Sekarang tetap di 8 atau naik ke 9 bahkan 10 atau menurun? Menurun sih, karena udah lega gitu kan, jadinya udah dapat saran-saran dari yang teman-teman juga, jadi ya insya Allah bisa dijalani saran-saran itu udah lebih baik. Ada nggak komitmen dari Opi gitu, kayak misalkan Opi sekarang udah sadar belum kalau misalkan yang dilakukan itu salah gitu sebenarnya? Sadar. Ada komitmen nggak saat ini sampai buat ke seterusnya kayak nggak boleh kayak gini lagi? Nah komitmennya apa kalau dari Opi? Mungkin komitmen buat diri sendiri kayak ya udah Pi, kerjain yang harusnya kamu kerjain gitu, karena yang apa namanya, kalau dari diri kamu sendiri nggak tanggung jawab, gimana orang lain bisa bersikap tanggung jawab juga kepada kamu gitu. Jadi Opi mikirin kayak kalau Opi kayak gini, orang lain juga bakalan kayak gini ke Opi juga gitu. Itu sih. Jadi udah komitmen kalau misalkan harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Iya. Gitu. Oke. Terus karena ini udah mulai tegang, kita mau ice breaking dulu. Nih ice breaking, kalau misalkan dari saya bilang kamu kan 3, jadi net note gitu loh. Nanti 6 net note gitu. Lagi ke depan juga. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bentar. Take note. Oke, sekarang udah seger lagi kan? Udah nyaman lagi juga. Nah, lanjut balik lagi ke Opi ya. Jadi setelah tadi dikasih saran, terus juga Opi skala perasaannya sudah menurun. Apa ya, kayak apa ya? Bentar. Nggak deh, langsung aja deh. Kesan dan pesan kalian mulai dari satu-satu mengikuti kegiatan ini. Dari siapa aja terserah yang mau. Kesan apa ya? Kesannya sih lebih lega perantarain masalah, terus juga bisa ngasih saran-saran yang baik buat ke temen. Oke, selanjutnya Lebih pede untuk mengutarakan pendapat. selanjutnya Seru sih, sama bisa saling sharing satu sama lain. Ikut termotivasi juga sih kalau ada yang masalah yang sama gitu. selanjutnya Terima kasih sih sama yang ngasih saran tadi. Terus juga lebih enak karena nggak semua orang tahu cerita yang tadi kan. Terus juga kayak ternyata masalah yang saya alami banyak yang alami juga karena males, bukan saya doang. Terus, oke, selanjutnya Karena itu kayak lebih senang aja gitu karena bisa berinteraksi sama teman-teman. oke, silakan. Udah lebih lega dan udah dengar masukan juga dari teman-teman semua, jadi kayak lebih pengen itu juga lebih agak males lagi. Oke, sebelumnya terima kasih ya. Oke, dari Opi setelah melakukan kegiatan konseling ini, apa yang bisa Opi ambil dari saran-saran teman, atau misalkan diri Opi itu udah mikir kayak oh iya berarti gue harusnya ini. ya pertama ambil saran-saran teman yang tadi dikasih lumayan banyak. Nah sekarang juga yang bisa diambil ini sih kayak harusnya saya nggak kayak gini, nggak ngapain ini tuh salah. Terus Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini permasalahannya sudah selesai atau masih ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah selesai. Oke, berarti permasalahan Opi udah selesai ya pada pertemuan kali ini. Untuk teman-teman semuanya, perlu nggak kita ngelakuin konseling kelompok lagi? Perlu. Oke. Kira-kira kapan bersedianya? Atau di minggu depan? Atau di hari Kamis? Atau misalnya hari apa? Minggu depan. Oke. Nanti bertemu lagi di jam dan hari yang sama seperti ini ya. Oke. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih terutama kepada Opi telah percaya sama kakak, sama kalian untuk mengutarakan apa yang sedang dirasanya. Semoga konseling kelompok ini bisa membantu Opi untuk permasalahan yang sedang dialami saat ini gitu. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa karena telah diberi kemudahan dalam menjalani kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Berdoa di malam. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya.